Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Artika Siregar. NPM saya 22110080. Saya dari kelas TIP 2202. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS dari Bapak Rifardi Kristianto Hondro Eskom Mkom yang dengan mata kuliah aplikasi perkantoran. Jadi, pertama-tama saya di sini saya akan membuka Word nih. Jadi, tunggu ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena saya itu udah mengetiknya duluan gitu. Karena kalau saya menjelaskan sambil ngetik itu mungkin durasinya semakin lama. Jadi di sini saya sudah menyediakan ketikannya luan, cuman nanti saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, jadi yang pertama itu, jadi di sini Bapak itu mengasih 3 tugas, yaitu soal pertama disuruh mengetik dokumen dengan menggunakan teknik layout, column insert, drop cap. Yang tugas kedua disuruh membuat atau mengetik dokumen menggunakan teknik insert plus equation, yaitu adalah rumus dari kalkulus. Yang ketiga, kita disuruh membuat daftar isi secara otomatis. Ya. Jadi kita mengerjakan tugas pertama dulu. Jadi pertama-tama di sini kita akan mengubah font dari judulnya. Kita menggunakan sesuai aturan yang diberi Bapak itu, yaitu menggunakan size ukuran 14. Nih. Oke. Terus dengan huruf Cambria nih, di sini udah tertulis tertata Cambria. Terus yang isu SMS santet juga kita ubah karena kan itu termasuk dalam judul juga. Kita ubah ke font 14. Oke. Karena di contoh itu font yang isu SMS itu berwarna biru, jadi di sini kita mengubah warnanya menjadi warna biru. Oke, seperti ini. Sudah. Itu jenis tulisannya tetap Cambria. Oke. Udah. Kalau untuk yang isinya kita memakai Cambria juga tapi dengan font 12. Cambria. Nih, oke. Udah. Jadi di sini pertama-tama yang seperti contoh diberi Bapak itu, yang pakar ini itu dijadikan menjadi 2 kolom. Caranya itu kita blok, kita blok nih sampai di titik, terus kita pijit layout nih, terus kita pijit yang kolom, terus tekan yang atau 2 karena di sini kita ingin membagikannya menjadi 2 kolom. Sudah, nanti dia akan otomatis terbagi menjadi seperti ini. Terus yang pakarnya itu, yang P-nya ini akan kita ubah ke huruf besar atau kayak di buku-buku gitu. Caranya itu kita ketik insert nih, terus kita pilih yang drop cap ini. Kita pilih yang kedua, drop cap. Nih. Oke, jadi nanti seperti ini jadinya pakarnya. Terus untuk yang ketiga, dari yang ini telanjur sampai ke masyarakat, itu kita akan menjadikannya seperti ini tadi. Nah, cuman bedanya di sini kita membaginya menjadi 3 kolom. Pertama-tama caranya kayak tadi, kita blok dulu. Kita blok, nih. Terus kita pijit layout, nih. Terus kolom. Kita baginya menjadi 3. Nah, di sini udah tertera kan? Karena di contoh yang diberikan Bapak itu dia pakai garis-garis, jadi di sini kita pakai garis-garis. Jika kita ingin menghilangkan garis-garisnya, kita tinggal pijit more columns, terus kita pijit N3. Nah, line between-nya itu kita pijit nih, gitu.
Ini jadinya tidak kalau saya tidak beri tanda checklist di sini, dia tidak ada garisnya. Ini. Tapi saya seperti yang mengikuti contoh yang diberi Bapak itu. Jadi dia secara otomatis menjadi seperti ini. Terus kita ingin mengubah I-nya ini menjadi kayak P tadi. Caranya masih sama. Kita kembali ke insert. Nih, kita kembali. Terus kita pilih, oh, ini kita pilih drop cap. Nih, terus kita pilih drop. Nah, jadi dia kayak tadi kembali. Nah, ini PI. Karena contoh yang diberikan Bapak itu seperti itu. Mungkin untuk soal pengetikan yang pertama, itu saya rasa sudah sangat jelas. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu mengetik dokumen menggunakan teknik insert plus equation, yaitu rumus-rumus dari kalkulus. Nih. Jadi di sini kita memakai teknik insert. Seperti tadi kita blok dulu yang soal sampai ke equation ini. Kita ganti size-nya menjadi 14. Warnanya kita juga ganti ke warna biru. Nggak usah, kita tetap di warna hitam. Di contoh seperti itu. Ini warna hitam. Tetapi yang insert sama equation itu kita buat jadi bold. Nih, kita tebalin hurufnya. Biar jelas tahu. Nih, bold. Oke, udah. Terus yang kalkulus juga gitu kita ubah ke kita blok. Terus kita blok. Jadi seperti ini nanti. Terus untuk rumus-rumus seperti ini D per DR log B buka kurung R itu kita bisa buka di insert. Terus kita visit equation. Nih. Nanti dia timbul ada dia lebih kurang, terus sama dengan, tidak sama dengan. Di sini semua ada rumusnya. Terus untuk ini kita bisa pakai franciation, script, ini untuk radikalnya, ini untuk integralnya. Terus masih banyak simbol-simbol lain seperti sin, cosinus, semuanya. Kita tinggal ketik aja. Ini ada sin, cosinus, tan. Terus di sini untuk limit, limit fungsi, limit itu semua ada di sini. Ini untuk matriks. Jadi untuk kalkulus itu kita menggunakan teknik insert. Karena di sini semua ada simbol-simbolnya. Jadi seperti yang saya buat di sini, tunggu ya. Seperti yang saya buat di sini rumus-rumus ini saya dapatnya dari insert tadi ini. Dapat dari equation tadi ini kan. Nah, untuk yang ini juga kalau untuk fungsi logaritma juga saya dapatnya dari sini, integral dan logaritma. Nah, begitu juga sampai akhir. Jadi semua rumus-rumus ini saya mendapatkan tanda-tandanya itu dari sini, dari simbol-simbol ini. Terus kita masuk, jadi sama kayak tadi, kita di sini memakai font ukuran 12 sesuai dengan yang diperintahkan Bapak itu. Tunggu ya. Kita memakai font ukuran 12. 12 nih, dah oke. Selesai. Ini S-nya kurang ya. S kalkulus. Oke. Jadi untuk pengerjaan rumus-rumus kalkulus ini mungkin menurut saya udah hanya ini yang dapat saya beritahu. Untuk kesalahannya, setiap ada kesalahan kata saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Jadi saya masuk ke soal ketiga. Di sini soal ketiga kita disuruh membuat halaman daftar isi secara otomatis. Jadi kita kayak gak ribet gitu buat titik-titik sampai panjang. Kan? Di sini kayak tadi yang soal ketiganya, saya lihat di contoh itu kita bold dulu. Kita buat fontnya jadi 14. Nih. Terus kita bold. Nah,
Sama kayak ini tadi, untuk font yang ini kita ubah menjadi 12. 14, karena kan itu termasuk gitu. Nah, kalau untuk yang lainnya kita ubah menjadi ukuran 12. Nih, oke. Jadi caranya itu kita tinggal pijit di soal ini, kita arahkan kursornya di di akhir dari ketikan, terus kita pijit tab. Secara otomatis dia akan menjadi seperti itu. Terus kita tambah i. Begitu juga untuk yang kedua, kita tinggal tab. Nah, dia akan berakhir seperti itu. Kita tambah yang ke satu, dan yang kedua juga kayak itu. Kita tinggal tab. Kita hapus, jadi kita tekan kedua. Sampai dengan soal ketiga. Nah, jadi sesimpel ini aja caranya untuk membuat daftar isi. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk buat titik-titik itu sampai panjang. Udah. Nah, untuk soal ketiga cuma ini juga yang dapat saya sampaikan karena saya juga masih belajar. Jadi di sini saya menyelesaikan ini untuk tugas nilai tugas UTS. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.